Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teorema Pitagoras. Sebelum kita masuk dalam materi teorema Pitagoras, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras yaitu hubungan mendasar antara tiga sisi segitiga siku-siku. Dan yang perlu kalian ketahui, teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Sebelum kita belajar mengenai teorema Pitagoras, terlebih dahulu kita harus bisa mengenal yaitu segitiga siku-siku. Dari beberapa gambar ini adik-adik, perhatikan apakah ini semua merupakan gambar segitiga siku-siku? Ya benar, ini adalah semuanya gambar segitiga siku-siku dengan posisi yang berbeda-beda. Dari gambar ini kalian tidak perlu bingung adik-adik. Jadi tentukan terlebih dahulu mana yang menjadi siku-sikunya. Dan kalian harus tahu sudut siku-siku yaitu adalah sudut yang membentuk 90 derajat. Jadi gambar A kita akan menentukan mana yang merupakan sudut siku-siku. Jadi inilah merupakan siku-siku dari gambar A. Karena ini membentuk 90 derajat. Kemudian yang B siku-sikunya itu ada di atas ini. Merupakan siku-siku, sedangkan C itu adalah dari segitiga ini sudah saya beri nama yaitu segitiga ABC. Pemberian nama ini tidak ada ketentuan pastinya adik-adik. Jadi yang A harus di siku-sikunya atau B-nya harus di siku-siku, tidak. Itu tergantung dengan soalnya. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Caranya dalam teorema Pitagoras kuncinya yaitu adalah sisi miring. Dimanakah letaknya sisi miring? Apabila segitiganya dia letaknya tidak selalu berdiri seperti ini. Contoh yang A. Yang biasa mungkin kalian ketahui itu adalah gambar yang A. Tetapi soal itu tidak menutup kemungkinan akan muncul soal B ataupun soal C. Kuncinya ingat yaitu adalah sisi miringnya. Sisi miring itu terletak jauh dari siku-sikunya. Jadi siku-sikunya letaknya di sini, jadi sisi miringnya adalah BC. Pada gambar B, siku-sikunya di sini. Kemudian sisi miringnya adalah AC. Jadi sisi miring itu tidak akan mengapit siku-siku, tidak akan mungkin BC maupun AB. Jadi jangan mudah terkecoh adik-adik. Bukan selalu sisi miring seperti ini yang menjadi sisi miring, tidak. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang jauh dari siku-sikunya. Garis AB maupun BC itu adalah tidak akan mungkin menjadi sisi miring. Jadi sisi miring itu kuncinya yaitu jauh dari siku-sikunya. Jadi sisi miringnya adalah BC untuk gambar A, AC untuk gambar B, kemudian AC untuk gambar C. Kita masuk pada rumus teorema Pitagoras. Jadi yang pertama, apabila kalian mencari sisi miring, itu jumlahkan dua sisi yang lainnya. Selain sisi miring, caranya yaitu mengurangi sisi miring tersebut dengan sisi yang lainnya. Kita ini menggunakan pedoman pada gambar yang A ya adik-adik. Jadi misalkan kita mau mencari panjangnya BC. BC merupakan sisi miring. Jadi BC, garis BC itu panjangnya, cara mengerjakannya akar pangkat 2 dari, karena BC itu adalah sisi miring, jadi jumlahkan dua sisi yang lainnya yaitu AB kuadrat kemudian ditambahkan dengan AC kuadrat. Jadi ingat anak-anak, apabila kita mencari sisi miring, itu rumusnya adalah jumlah.
tetapi untuk sisi-sisi ini juga dikuadratkan. Apabila sekarang kita mencari sisi AB, sedangkan sisi AB itu bukan sisi miring, jadi rumusnya yaitu menggunakan pengurangan. Dengan ketentuan sisi miringnya itu yang depan. Karena apa? Sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Jadi angka apabila pengurangan itu angka yang depan harus angka yang besar. Jadi BC kuadrat karena sisi miringnya, dan sedangkan yang kita cari bukan sisi miring, jadi rumusnya adalah pengurangan. Karena AB yang kita cari, jadi sisi yang lainnya adalah AC kuadrat. Begitu juga apabila kita mau mencari AC. Jadi AC karena bukan sisi miring, jadi sisi miring terlebih dahulu. BC kuadrat kita kurangi karena AC yang kita cari, jadi kita kurangi dengan AB kuadrat. Gampang bukan adik-adik rumus teorema Pitagorasnya? Oh iya, dari rumus Pitagoras ini sebenarnya bisa tidak dalam bentuk akar, yaitu BC ini kita kuadratkan, kemudian akarnya otomatis akan hilang. Karena akar pangkat 2 apabila dikuadratkan itu hasilnya adalah 1 atau hilang. Ini AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kemudian ini adalah AB kuadrat, kemudian BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Dan AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi karena ini ada kuadratnya, jadi yang sebelah sini akar pangkat 2-nya hilang. Sekarang misalkan ada gambar yang berbeda. Kalau tadi segitiga siku-sikunya punya nama yaitu ABC, misalkan dari segitiga siku-siku ini hanya punya namanya garis, yaitu ini adalah garis A, kemudian ini adalah garis B, dan ini merupakan garis C. Bagaimana rumusnya? Akan sama. Apabila kita mencari C, karena C tadi adalah sisi miring, jadi C-nya itu adalah, ingat adik-adik, sisi miring yaitu dengan cara menjumlahkan dua sisi yang lainnya. Jadi akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan apabila kita mau mencari garis A, yaitu dengan cara akar pangkat 2 dari, karena A itu bukan merupakan garis miring, jadi garis miringnya terlebih dahulu harus ditulis. C kuadrat dikurangi A itu adalah garis A, jadi sisi yang lainnya adalah B kuadrat. Berikutnya yaitu B, akar pangkat 2 dari C kuadrat, kemudian dikurangi dengan C, ini adalah sisi miringnya, B-nya sudah diketahui, jadi tinggal A kuadrat. Jadi fokusnya adik-adik itu hanya ke sisi miring atau sisi bukan miring. Dan saatnya latihan soal. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama yaitu ada segitiga siku-siku dengan PHR. PH itu panjangnya adalah 9 cm, PR panjangnya 12 cm. Kita mencari panjangnya dari HR atau RH. Bagaimana caranya kita mencari? Jadi RH sama dengan, ingat rumusnya tadi kita mencari sisi miring adik-adik. Jadi karena kita mencari sisi miring, jadi rumusnya yaitu dengan cara penjumlahan, menjumlahkan dua sisi yang lainnya.
Jadi akar pangkat 2. Ingat, jangan sampai lupa akar pangkat 2-nya harus ditulis karena kunci teorema Pythagoras yaitu akar pangkat 2. Karena sisi miring yang kita cari, jadi penjumlahan. Jadi 12 kuadrat kita jumlahkan dengan 9 kuadrat. Caranya yaitu 12 kuadrat itu adalah 12 kali 12. 12 kali 12 adalah 144 ditambah 9 kali 9 itu adalah 81. 144 ditambah 81 yaitu akar 225. Jadi akar dari 225 itu adalah 15 cm. Kemudian soal yang kedua, kita perhatikan adik-adik, siku-sikunya itu terletak di sini. Jadi manakah yang merupakan sisi miring antara KM, ML, ataukah KL? Coba perhatikan, mana yang merupakan sisi miringnya. Dan ingat bahwa sisi miring itu adalah yang jauh dari siku-sikunya. Jadi KL lah yang merupakan sisi miring. Kita mencari sisi yang belum diketahui, yaitu sisinya dari KM. KM sama dengan, jadi di sini sisi miringnya sudah ada adik-adik. Ingat, jadi kita mengerjakannya menggunakan pengurangan karena sisi miringnya sudah diketahui. Jadi akar pangkat 2 dari, karena sisi miring sudah kita ketahui, jadi sisi miring terlebih dahulu 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kita kerjakan 10 kuadrat, 10 kali 10 100 dikurangi 8 kali 8 64. Kemudian akar dari 100 dikurangi 64 itu adalah 36. Dan akar dari 36 itu adalah 6. Karena satuannya meter, berarti ini juga hasilnya meter. Sudah seperti itu adik-adik mengenai teorema Pythagoras. Itulah sekilas dari contoh teorema Pythagoras. Kalau kalian menyimak dari awal sampai akhir, insya Allah kalian akan tahu bagaimana cara mencari kunci dari teorema Pythagoras. Saya buatkan kesimpulan adik-adik bahwasanya teorema Pythagoras itu tidak akan jauh dari namanya akar pangkat 2. Dan yang kedua yaitu ada yang namanya sisi miring. Cara mencari sisi miring itu adalah dengan menjumlahkan dua sisi yang lainnya. Sedangkan untuk mencari sisi yang bukan sisi miring yaitu dengan cara mengurangi. Dengan yang pertama adalah sisi miringnya. Karena apa? Sisi miring merupakan sisi yang paling panjang dari ketiga sisi pada segitiga. Kalau kalian sudah tahu kunci dari Pythagoras, insya Allah bentuk gimana pun segitiga siku-sikunya, posisinya seperti apa, itu kalian tidak akan bingung. Untuk itu, terus tonton video aku ya, dan jangan sampai lupa subscribe-nya dan tekan lonceng agar setiap ada video baru dari aku itu muncul di beranda kalian.